Di tengah gemerlap kota besar, ada sebuah gedung pencakar langit tua yang terlupakan. Gedung itu bernama Menara Surya, yang dulunya menjadi kebanggaan kota. Namun, sejak tragedi misterius 20 tahun lalu, gedung itu dibiarkan kosong dan menjadi sarang kegelapan. Malam ini, seorang fotografer muda bernama Rian akan memutuskan untuk memotret gedung itu untuk proyek fotonya sendiri. Ia tidak tahu bahwa langkahnya akan membawa ke dalam mimpi buruk yang tak berujung. Rian memasuki gedung dengan senter di tangan. Suasana sepi, hanya suara angin yang berdesis melalui jendela pecah. Saat ia naik ke lantai 13, ia mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara itu begitu nyata, seolah memanggilnya. Rian mengikuti suara itu, tetapi setiap kali ia mendekat, suara itu seolah menjauh. Tiba-tiba, lampu senternya padam, dan ia melihat bayangan seorang wanita bergaun putih melayang di ujung koridor. Di lantai 13, Rian menemukan sebuah ruangan dengan cermin besar. Saat ia bercermin, ia melihat bayangannya sendiri. Tetapi, bayangan itu tiba-tiba tersenyum sendiri. Rian mencoba untuk pergi, tetapi bayangan itu bergerak sendiri, seolah ingin keluar dari cermin. Ia berlari, tetapi di setiap sudut gedung, ia melihat cermin-cermin yang sama, dan bayangan selalu mengikutinya dengan senyum mengerikan. Rian mencoba melarikan diri dengan menggunakan lift. Namun, lift itu tiba-tiba berhenti di lantai 7. Pintu lift terbuka, tetapi yang terlihat adalah kegelapan pekat. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang anak kecil muncul, mengenakan pakaian kotor dan wajahnya pucat. Anak itu berkata, "Kamu tidak boleh pergi." Rian berlari ketakutan keluar dari lift dan menemukan tangga menuju ruang bawah tanah. Di sana, ia menemukan sebuah ruangan terkunci dengan pintu besi. Ia mendengar suara bisikan dari dalam ruangan itu. Saat ia mencoba membuka pintu, Rian kembali lagi ke lantai 13. Di sana, ia bertemu dengan wanita bergaun putih yang ia lihat sebelumnya. Wanita itu ternyata adalah arwah dari seorang karyawan yang bunuh diri di gedung itu selama 20 tahun yang lalu. Ia menjelaskan bahwa gedung ini adalah portal ke dunia lain, dan setiap orang yang masuk akan terjebak selamanya. Rian menyadari bahwa ia tidak bisa keluar dan menangis ketakutan. Setiap kali Rian mencoba melarikan diri, bayangannya sendiri selalu mengikutinya. Bayangan itu mulai mengambil alih tubuhnya, membuat melakukan hal-hal mengerikan. Rian melihat dirinya sendiri di cermin, tetapi bayangan itu sudah sepenuhnya menguasainya. Rian menemukan sebuah pintu yang sebelumnya tidak ada. Pintu itu mengarah ke lorong gelap. Ia memasuki lorong itu dan menemukan dirinya di lantai yang sama. Seolah-olah ia berjalan di lingkaran yang tidak berujung. Setiap kali ia mencoba keluar, ia selalu kembali ke tempat yang sama, yaitu lantai 13. Rian akhirnya bertemu dengan penghuni gedung yang sebenarnya. Arwah-arwah orang yang terjebak di sana. Arwah itu menjelaskan sambil tertawa mengerikan bahwa gedung ini adalah tempat di mana waktu berhenti, dan setiap orang yang masuk akan menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Rian menyadari bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Ia melihat dirinya sendiri di cermin, tetapi wajahnya sudah berubah menjadi wajah hantu. Ia akhirnya menyerah dan menjadi bagian dari gedung itu. Dan ia, Rian, menjadi bagian dari para arwah yang terjebak selamanya di gedung lantai 13.